Ini sebetulnya alasannya agak mengharukan. Karena jam ini adalah jam bapak saya. Yang beliau mengenakan waktu meninggal. Jadi waktu meninggal bapak berpesan kepada saya, Ham, kalau kamu tolong kamu selalu mengenakan jam ini untuk mengenang saya. Jadi saya ini tiap hari saya pakai ini karena ini jam bapak. Kalau ini jam saya sendiri dan ini memang jam yang tersambungkan dengan handphone gitu ya. Jadi dia jam plus. Jadi ini ada monitornya, saya bisa lihat pesan-pesan atau saya lihat fitness saya atau pola tidur dan lain-lain. Ini banyak informasi kalau ini memang untuk mengenang bapak. Sekaligus jam klasik sebetulnya ya. Oke, cetan sama gebetan sampai larut malam. Oke, pas pagi bangunnya telat. Izinkan saya memulai dengan salam, semoga yang jawab jodohnya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih para penduduk distrik Bekasi hari ini? Walaupun gloomy-gloomy masih semangat? Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Azhara Syafira Putri selaku pembawa acara pada hari ini. Senang sekali kita semua para kaum generasi muda berkumpul di sini dan juga dalam rangka juga ya hari ini adalah 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Dan di sini juga kita berkumpul bersama untuk menyuarakan aspirasi kita, mengkritisi dan juga menguji nih para calon daerah dalam acara Rengas Dengklok Project menculik untuk mengulik calon kepala daerah Jawa Barat. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Duh kayaknya udah pada gak sabar ya untuk mengulik para calon pemimpin daerah kita semua. Dan izinkan saya juga untuk mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat narasumber Rengas Dengklok Bekasi hari ini, Bapak Ahmad Syaihu selaku calon gubernur Jawa Barat. Dan yang terhormat Bapak Ilham Habibi selaku calon wakil gubernur Jawa Barat. Dan yang kami hormati para panelis Rengas Dengklok Bekasi, ada Kak Egi Hau selaku komika dan juga content creator. Ada juga Kak Faris Gamal selaku content creator. Dan juga Kak Hamiduddin Nasir yang merupakan Presma UIN Bandung. Dan ada Kak Elok F. Mutia selaku CEO Enter Nusantara. Dan juga ada Kak Bayu Satria Utomo, beliau adalah inisiator Bekasi Ambil Peran. Dan yang terakhir panelis kita ada Kak Resti Maulidiana Purnama Permatasari. Beliau ini merupakan aktivis perempuan sekaligus entrepreneur dan juga public speaker teman-teman. Dan juga hari ini saya ucapkan juga selamat datang kepada seluruh penduduk distrik Bekasi yang berbahagia dan juga pemberani. Tepuk tangan dong untuk warga Bekasi hari ini. Dan teman-teman langsung saja kita memasuki ke acara pertama. Kita akan mengulik para calon kepala daerah Jawa Barat yang nanti akan dipandu langsung oleh Kak Rian dan Kak Gian ya teman-teman. Dan teman-teman di sini kira-kira nih sebelum kita memasuki acara utama ada nggak yang pengen terlebih dahulu untuk mengungkapkan aspirasinya atau harapannya dulu deh terhadap Jawa Barat, daerah Jawa Barat atau daerah Bekasi khususnya. Ada yang mau unjuk tangan? Oh kakak yang paling belakang boleh? Ya boleh maju aja kak. Di sini kita tanya harapannya untuk daerah Jawa Barat atau daerah Bekasi khususnya. Boleh Kak di sebelah sini? Perkenalkan namanya dan asal daerahnya dan boleh harapan atau aspirasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musliman. Saya kebetulan juga tinggal di Bekasi. Untuk harapan dan pastinya aspirasi ya. Sesuai dengan background Pak Habibie Pak Ilham ya. Pak Ilham termasuk penerusnya Pak Habibie, presiden kita yang ketiga, termasuk unggul di IT. Semoga saja kita bisa menculik apa yang sudah diperoleh Pak Ilham selama ini yang mana beliau berasal dari Jerman atau studi di sana. Semoga bisa diaplikasikan terutama kita di Indonesia, kita di negara maritim, semoga bisa diteruskan untuk program pesawatnya.
dan bisa menjadi penghubung ke seluruh Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Musliman yang tadi harapannya semoga calon wakil gubernur kita bisa mengimplementasikan ilmunya di daerahnya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para kolaborator, kemudian media partner dan juga community partner yang sudah bekerja sama dan ikut menyukseskan acara Rengas Dengklok Project Bekasi pada hari ini. Kita hari ini itu kolaboratornya ada bersama Komisi.co, boleh tepuk tangan ya teman-teman. Dan juga ada Purpose dan juga ada Pilah Pilih. Dan ada media partner yang bersedia untuk menginformasikan acara kita pada hari ini. Ada dari mahasiswa UPB, ada juga media partner dari Bekasi Ambil Peran. Dan ada dari media partner Narasi Jabodetabek, ada dari media partner Naran, dan ada dari Info Bekasi. Gak cuma itu teman-teman, hari ini acara kita tidak bisa terselenggarakan di tempat yang nyaman tanpa ada support by Kaizen Heritage. Boleh dong teman-teman tepuk tangannya. Nanti dicoba juga makanan dan juga minumannya gak kalah enak. Lumayan kan nanti sambil ngobrol-ngobrol atau sambil mendengarkan diskusi, sambil berdiskusi, sambil cemil-cemil cantik, minum-minum enak. Boleh banget di Kaizen Heritage ini. Dan juga disupport oleh acara musik nyanyian rakyat. Dan buat teman-teman nih yang hari ini ikut acara Rengas Dengklok Distrik Bekasi, itu bisa mendapatkan kesempatan untuk dapat tiket gratis dari nyanyian rakyat. Jadi yang belum registrasi, silakan registrasi di sebelah kiri panggung dan nanti akan ada bilik aspirasi juga teman-teman. Dan juga selain itu kita ada community partner nih yang berkolaborasi di acara Rengas Dengklok Project. Ada Gensmart, ada YRI, kemudian ada Sri Kandi Berkarya, ada juga DPD Bogor, DPD Bandung, dan DPD Jakarta. Boleh tepuk tangannya teman-teman untuk para pendukung acara Rengas Dengklok Bekasi pada hari ini. Oke ya teman-teman, tadi selain Kak Musliman ada lagi nggak yang pengen menyampaikan aspirasi atau harapannya gitu ya untuk daerah Jawa Barat ataupun daerah Bekasi nih khususnya? Oke, sepertinya tidak ada. Langsung saja ya teman-teman, kita memulai acara diskusi pada hari ini yang akan dipandu langsung oleh Kak Rian dan juga Kak Gian. Boleh tepuk tangannya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat sore teman-teman semua. Senang banget hari ini Bang Gian, Ya. Rengas Dengklok Project by Distrik Berisik Ex Komisi sudah yang kelima. Ya. Sebelumnya kita di Makassar dalam agenda menculik calon kepala daerah untuk kita ulik programnya, idenya, dan yang paling penting dia mau apa untuk kita di masa depan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir di sini. Betul banget. Dan kalau mungkin bulan lalu kita mampir di Bandung, Ya. menculik dan mengulik para calon pemimpin yang ada di kota Bandung. Nah hari ini di Bekasi yang kita akan culik dan kita akan ulik adalah Gubernur Jawa Barat. Calon. Belum terpilih. Calon Gubernur Jawa Barat. Dan kita milih Bekasi karena ya Bekasi termasuk bagian dari Jawa Barat. Betul. Yang orang mungkin kadang-kadang suka tertukar nih. Ini Bekasi ini bagian Jawa Barat apa DKI Jakarta nih sebenarnya kan. Nah hari ini kita akan lihat apa saja yang bisa kita ulik dari calon pemimpin kita pada hari ini. Nah, jadi sebelumnya teman-teman, informasi tentang menculik calon kepala daerah ini sebenarnya kita sudah sampaikan ke semua calon. Betul. Ke semua calon, hampir satu-satu Rian DM bersurat dan kita sangat senang begitu bahwa masih ada calon pemimpin yang bersedia untuk diuji. Awalnya juga pesimis tuh. Kayak jangan-jangan gak ada yang mau datang. Betul. Karena mungkin lebih milih buat datang buat bikin konseran. Betul, lebih memilih ke acara-acara partai karena yang didengar itu suara partai bukan suara rakyat. Waduh. Jadi acara ini benar-benar akan di record full dan akan ada juru catat
dari Betul. teman-teman distrik Berisik yang akan betul-betul mencatat semua usulan, ide, dan tentu aspirasi teman-teman yang hari ini hadir di sini. Oke Betul. Bang Gian, kita panggil satu persatu dulu pejuang Rengas Dengklok yang akan mengusulkan ide dan tentu pikiran-pikiran kritisnya untuk disampaikan. Yang pertama, saya izin memanggil pejuang Rengas Dengklok yang pertama, yaitu Bang Egy Hau. Tepuk tangan dulu. Untuk Bang Egy Hau boleh ikut gabung bareng kita. Bang Oh, Egy ini Hau anak Bekasi. merupakan seorang konten kreator. Dan kita persilakan juga untuk Pak Ilham untuk langsung duduk di depan. Silakan Pak. Tepuk tangan dong buat Pak Ilham yang sudah menyempatkan hadir. Selanjutnya, silakan Pak. Silakan Pak. Walaupun belum menang, silakan duduk di kursi Pak ya. Waduh. belum menang. Selanjutnya kita panggil pejuang yang selanjutnya ada Bayu Satria Utomo, inisiator dari Bekasi ambil peran. Beri tepuk tangan teman-teman. Silakan. Kemudian ada Faris Egya Gamal, beri tepuk tangan untuk Bang Gamal. Beliau seorang konten kreator yang sering Betul. sekali speak up tentang masalah tata kota. Betul. Nextnya ada siapa lagi Rian? Nextnya ada Hamiduddin Nasir. Beri tepuk tangan. Beliau merupakan seorang ketua Dema UIN Bandung. Oh, UIN Bandung. Kemudian pejuang Rengas Dengklok yang selanjutnya ada KLF Mutia dari Perpos. Beri tepuk tangan. Udah ada semua. Silakan bergabung teman-teman Oh, pejuang silakan, Rengas silakan, Kak, Dengklok. silakan, Kak, Kak silakan, Mutia Kak. silakan. Silakan. Satu orang lagi sudah hadir, Van? Oke. Baik, kita izin mulai ya. Boleh. Bagian. Kita mulai acara pada hari ini. Silakan Rian. Oke. Rengas Dengklok Project adalah sebuah inisiasi, sebuah ide yang kita anggap bukan sekedar ide. Tapi sebuah membangkitkan semangat kembali anak muda untuk terlibat isu-isu penting. Dulu mungkin Rengas Dengklok Project 16 Agustus 7 pejuang menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Karena pada saat itu ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Hari ini sama seperti itu. Selalu banyak sekali perbedaan, selalu banyak sekali hal-hal yang harus diperdebatkan. Tapi kita tidak ingin hanya mendiskusikan masalah saja tanpa menunjukkan ada solusi. Maka dengan itu Rengas Dengklok Project kita ingin menjadikan ruang-ruang ini sebagai jembatan untuk anak-anak muda pewaris daerah itu pertama bisa bertemu langsung dengan calon pemimpinnya dan bisa menguji, mendesak serta membuat kontrak politik dengan calon pemimpinnya. Karena itu memang hak kita sebagai warga. Dan kita akhirnya tiba dalam satu kesimpulan bahwa Indonesia harus diperjuangkan bersama-sama. Generasi muda, generasi senior itu harus betul-betul saling kerja estafet. Dan sampai hari ini estafet itu tiba ke generasi muda dan sudah waktunya kita yang ambil peran, kita yang harus berisik dan kita yang harus peduli dengan cara-cara kita yang asik. Tepuk Betul. tangan untuk kita semua yang hadir teman-teman. Ini Hari Pahlawan. Betul. Dan menjadi sebuah spirit bagi kita karena pahlawan bagi Rian itu adalah mereka-mereka yang rela meninggalkan kenyamanannya untuk memikirkan kenyamanan orang lain. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Betul. Dan hari ini senang banget Pak ada di Bekasi karena Bekasi adalah bagian dari Jawa Barat yang warisan pejabatnya itu bukan kesejahteraan tapi korupsi ya. Hampir sama kayak kota Bandung gitu. Pokoknya wali kota korupsi, wakil naik, wakil korupsi, begitu aja terus sampai satu kota korupsi semua. Nah ini menjadi catatan penting juga buat calon gubernur kita, wakil gubernur kita, bagaimana menghadapi daerah-daerah di bawahnya dia, biar bisa sejalan dengan apa yang divisi misikan
calon gubernur dan wakil gubernur pada Oke, hari ini. kita langsung mulai aja. Kang Siap. Ilham udah siap diulik dan yang paling penting adalah teman-teman harus menyiapkan ide-idenya, usulannya dan aspirasinya dan ada juru catat juga dari Distrik Berisik nanti. Kita mulai di sesi pertama. Ya. Sesi pertama adalah Kang Ilham akan menawarkan apa yang ditawarkan untuk teman-teman muda di Bekasi. Secara spesifik, ide, program, dan setiap apapun yang akan dirasakan oleh teman-teman di Bekasi. Siap. Dan sebelum nanti Kang Ilham sekalian Kang Ilham menjawab Kang, saya mulai dengan pertanyaan kenapa jamnya 2, kiri dan kanan. Nah itu mungkin nanti Kang Ilham bisa menjelaskan sekalian kenapa jamnya ada 2 nih, di kiri dan di kanan. Kan penasaran dong kenapa nih, melihat apa nih di jamnya nih. Silakan Kang Ilham, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya ini diminta langsung kasih keterangan atau mengenai jam 2 atau saya... Hah? Jam dulu ya, oke. Ini sebetulnya alasannya agak mengharukan. Karena jam ini adalah jam bapak saya. Yang beliau mengenakan waktu meninggal. Jadi waktu meninggal bapak berpesan kepada saya, Ham, kalau kamu tolong kamu selalu mengenakan jam ini untuk mengenang saya. Jadi saya ini tiap hari saya pakai ini karena ini jam bapak. Kalau ini jam saya sendiri dan ini memang jam yang tersambungkan dengan handphone gitu ya. Jadi dia jam plus. Jadi ini ada monitornya, saya bisa lihat pesan-pesan atau saya lihat fitness saya atau pola tidur dan lain-lain. Ini banyak informasi kalau ini memang untuk mengenang bapak. Sekaligus jam klasik sebetulnya ya. Jadi itu sebetulnya alasannya kenapa saya pakai 2 jam itu ada memang pesan dari ayah saya tercinta. Ya. Selanjutnya boleh ditawarkan Kang Ilham ide-idenya dan usulannya tentang Jawa Barat ke depan, terutama yang spesifik programnya ke anak muda Kang Ilham. Silakan. Saya mulai dengan yang generik dulu, nanti kita turunkan yang spesifik. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore pada semuanya. Saya sebetulnya kalau ditanya ini biasanya saya mulai dengan satu visi. Kita mau kemana sebetulnya ya? Apa yang kita melakukan kalau dalam hidup kita dan mengapa? Saya kira yang kita sama-sama sudah ketahui, kita ini mau maju. Oke, maju menjadi negara maju. Negara maju itu kapan? Kalau menurut pemerintah kita semenjak beberapa tahun yang lampau kita sama-sama ketahui bahwasanya tujuan kita adalah tahun 2045. Jadi pas kita ulang tahun ke-100, kita insya Allah menjadi Indonesia yang kita sebut sebagai emas. Ya. Oke, ini buat saya adalah slogan ya. Oke, kita semuanya mau itu. Tapi bagaimana caranya? Dan apa itu negara yang maju itu seperti apa? Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh negara lain yang pernah juga melalui proses yang sama. Jadi biasanya saya mulai dengan Tiongkok atau Cina. 30 tahun yang lalu mereka lebih miskin dari kita. Sekarang mereka kalau kita ukur dari pendapatan per orang per tahun atau nilai ekonomi per orang per tahun itu mereka lebih dari 2 kali lipat kita. Mungkin 2,5 kali lipat. Padahal mereka 5 kali lipat orang daripada kita. Jadi mereka mencapai itu bagaimana? Mungkin di antara kalian itu banyak tahun 90-an entah belum lahir atau belum sadar. Tapi tahun 90-an kalau kita di Indonesia membeli barang dari Cina itu belinya karena murah. Tapi bukan karena kualitas baik. Ada produknya tapi mohon maaf jelek-jelek. Tapi kita beli karena ya memang murah. Kalau sekarang kita lihat produk dari Cina bagus banget. HP-nya, TV-nya, komputernya, mobilnya. Jadi apa yang mereka lakukan dalam 30 tahun yang lalu ini? Mereka mengembangkan dia punya ekonomi, mempunyai kemampuan untuk membuat produk-produk seperti itu. Dan kuncinya di mana? Kuncinya bukan di uang, di sumber daya manusianya. Karena kalau saya lama di luar negeri ya, puluhan tahun. Saya ini mungkin saya harus perkenalkan dulu diri saya.
Saya ini lahir di Jerman. TK, SM, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S lilin pun saya di Jerman. Semuanya di Jerman. Ya. Abis itu juga nggak langsung pulang ke Indonesia, saya ke Amerika dulu. Jadi saya pertama kali menetap di Indonesia ini dengan umur 33. Pertama kali. Tapi sebelumnya bukan tentu, tapi karena memang diminta oleh orang tua dan memang saya juga mau, tiap tahun saya pulang ke Indonesia minimal sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Jadi waktu saya pertama kali menetap di Indonesia dengan umur 33 tahun, negara ini bukan negara asing bagi saya sudah cukup familiar, tapi ya memang banyak sekali hal yang saya masih tetap harus belajar. Nah, jadi waktu saya tinggal di luar negeri, saya pernah kerja di universitas di sini sebagai dosen dan peneliti. Banyak kolega-kolega saya itu dulu Chinese dari mainland gitu ya, mungkin setengahnya. Jadi yang saya lihat itu setelah itu mereka balik ke negaranya mereka membangun negaranya. Mereka masuk ke universitasnya, mereka masuk ke industrinya, masuk ke pemerintahannya, jutaan. Jadi investasi mereka di apa? SDM. Tapi SDM yang memang diperlukan ya. Sesuai dengan rencana mereka mau membangun negara menjadi maju. Jadi yang harus maju apa? Ya kalau menurut saya tidak ada contoh di dunia ini di mana negara maju itu tidak punya industri yang kuat, tidak ada. Kalau kita bermimpi kita bisa menjadi maju hanya dengan mengandalkan kepada kekayaan sumber daya alam kita, forget it, nggak akan bisa. Kita tetap seperti ini adalah lebih miskin. Jadi yang harus kita bangun itu industri. Industri jangan bayangkan si Ilham dia buat pabrik, bukan. Itu tergantung dengan kita definisikan industri seperti apa. Yang jelas adalah kita harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencari solusi. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai pertanian, perikanan, sumber daya alam, ada hasil bumi, hasil laut, itu saat ini ya kita lumayan kuat, tapi apa sudah bagus? Tidak, produktivitas kita masih jauh di bawah standar dunia. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus menggunakan teknologi, memperbaiki SDM, ada proses industrialisasi daripada bidang-bidang itu. Nah, ini semuanya tantangan buat kita semua. Jadi pertanyaan tadi itu saya tidak bisa jawab secara dangkal. Itu hanya janji-janji politik, kita mau jadi apa persisnya yang diperlukan. Kita harus bangun industri, kita harus bangun teknologi, kita harus membuat solusi-solusi yang kita perlukan untuk diri kita sendiri. Sebanyak mungkin, tidak mungkin semuanya. Tapi buat saya rasi yang dimana kita buat sendiri dengan rasi yang kita beli dari luar, itu sudah tidak masuk di akal lagi. Padahal kenapa saya katakan itu? Karena kita 280 juta orang. Kalau kita negara yang kecil gitu ya nggak apa-apa. Kayak Malaysia 30 juta, 1/10 kita. Dan dia lebih banyak buat sendiri daripada kita. Buat saya itu nggak masih di akal. Jadi anak muda itu harus punya semangat itu. Dia harus punya ambisi untuk membuat banyak sekali hal yang kita perlukan sendiri. Dia harus berpartisipasi di situ, entah sebagai desainernya, insinyurnya, teknisinya, atau entrepreneurnya. Jadi ya memang saya lihat semangat entrepreneurship ada ya, dan entrepreneurship tidak segalanya. Kita perlu entrepreneur, tapi kita juga perlu pakar. Kita juga perlu insinyur, kita perlu implementator, manajer, semuanya kita perlu. Tapi arahnya itu adalah buat saya, kalau kita lihat ya, pertumbuhan ekonomi kita berapa persen? 5 kan kurang lebih. Pernah jauh di atas 5? Enggak. Kenapa? Karena industri kita itu tidak bergerak dengan baik. Di dalam ilmu ekonomi itu ada satu gejala yang kita sebut sebagai deindustrialisasi. Apa itu? Maaf ini agak teoritis dan akademis, tapi saya harus ngomong seperti itu. Kalau pertumbuhan industri itu di bawah pertumbuhan ekonomi, itu namanya deindustrialisasi. Jadi kalau industri kita, ekonomi kita kan selama ini tumbuh 5%-an gitu ya. Industri 4%-an di bawah, itu nggak boleh. Dan persentase industri kita dari PDB kita, produk domestik bruto, itu sekitar 18%. Mestinya itu 30%, kayak di Vietnam. Kita selalu iri sama Vietnam. Vietnam kenapa sih dia bisa pertumbuhan ekonomi sekarang menjelang 7,5%? Karena industri dia kontribusi kepada PDB-nya 30%, di kita cuma 18%. Nah, ini adalah masalah kita bersama. Psikologi kita menurut saya itu kita terlalu dininik bobokan oleh banyak orang. Kita udah kaya, kita udah punya semuanya.
Kita tinggal petik apa yang sudah disediakan oleh alam. Iya, tapi itu nggak cukup. Jadi itu adalah kekeliruan dalam berpikir menurut saya. Jadi anak muda harus apa? Buat gebrakan. Kenapa tidak ya misalnya, oke ini mungkin bermimpi ya, tapi ada orang kayak Elon Musk ya. Dia itu memang kontroversial dan saya juga tidak suka dengan banyak hal dia katakan. Tapi satu hal, dia punya keberanian itu, bukan berani aja, dia juga memang punya daya pikir yang excellent gitu ya. Dia memang secara teknis memang unggul sekali dan kerjanya keras sekali gitu ya. Sampai dia bisa buat industri mobil dan roket, sampai dia ya sekali lagi saya tidak mau komentar mengenai politik dia. Saya kurang setuju sama dia. Tapi saya lihat dia itu memang punya energinya luar biasa. Nah ini memang apa yang harus kita akui. Kalau kita lihat di banyak negara termasuk Indonesia. Nasib daripada perusahaan itu secara mayoritas tergantung sama pimpinan. Ya, jadi kalau ada perusahaan yang berkembang dengan baik. Biasanya pimpinan itu luar biasa. Kalau pimpinannya begitu-begitu saja. Tapi stafnya baik tetap nggak cukup. Pimpinannya yang harus luar biasa. Itu yang memang di Indonesia itu begitu dan di banyak negara lain juga begitu ya saya lihat ya. Tapi Indonesia termasuk negara di mana itu tidak bisa mengenalkan kepada sistem, kita harus lihat pimpinannya siapa. Jadi kalau kita lihat pimpinannya siapa, karakteristiknya siapa, kita udah bisa prediksi entitas itu negara ini atau juga perusahaan akan kemana gitu ya menurut saya ya. Nah ini menurut saya jadi kalau kita mau ada perubahan, kita harus ambil inisiatif ya. Saya tidak bicara mengenai revolusi politik itu tidak. Tapi itu perubahan itu juga terjadi dalam cakupan yang lebih kecil daripada senegara gitu ya. Itu buat saya sih karena saya insinyur mungkin itu lebih ke banyakkan omongan. Tapi bukan kita harus bertindak, bukan saja omong gitu ya. Politik buat saya juga terlalu banyak bicara menurut saya. Harus kita bertindak. We have to do something gitu ya. Nah ini adalah menurut saya yang saya bisa himbau kepada anak-anak, anak muda. Karena energinya masih banyak dan juga daya inovasinya karena memang tadi kita sudah sempat bicara anak muda itu biasanya lebih mudah berpikir out of the box ya. Karena boxnya belum terlalu terbentuk dan kita berani untuk mencari solusi yang tidak konvensional gitu ya. Tapi itu yang diperlukan. Dan di Indonesia ini menurut saya pola komunikasi antar generasi itu kadang masih agak sulit. Ya. Itu mungkin kena budaya, ada semacam perilaku paternalistik, ada juga soal budaya antar kita kan multi etnis gitu ya. Jadi biarpun kita semuanya satu negara, satu bangsa, satu bahasa, tapi dalam kenyataannya cara bekerja masing-masing elemen bangsa kita itu berbeda-beda. Dan itu tapi lama-lama itu menjadi satu. Saya sangat positif karena sikap kita satu sama lainnya ini sangat positif. Beda dengan lain negara. Kita punya semangat yang sangat memperhatikan yang lain dan sangat positif. Tapi untuk benar-benar menjadi satu itu perlu waktu. Ya. Tapi saya positif bahwasannya itu di tempat-tempat kayak Bekasi mungkin lebih dirasakan daripada di tempat lain. Karena di sini kan sudah sangat heterogen gitu ya. Kalau di lain tempat mungkin masih lebih homogen. Ya. Tapi di daerah-daerah urban kayak Bekasi itu menjadi lebih heterogen dan heterogenas itu juga menjadi titik awal untuk mencari satu solusi karena ada berbagai cara yang berbeda untuk berpikir dan bertindak itu kalau kita terbuka dan kita bisa diskusi dengan cara konstruktif itu bisa menemukan solusi-solusi yang lebih baik. Oke, waktu habis Kang. Ya. Jadi itu kurang lebih saya bisa harapkan. Saya masih bicara 2 jam kalau mau. Tapi saya kira tepuk tangan ya. untuk Kang Ilham, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Pasti kan ada diskusi tadi kan ya. Silakan duduk dulu Kang. Dan bagian kita mau info bahwa sebenarnya memang ruang ini untuk mengendorse ya bagian, tapi untuk yang berani. Karena kita sudah melayangkan surat ke semua calon gubernur kepala daerah Jawa Barat. Tapi memang yang berani yang bersedia hadir dari pasangan calon 03. Dan itu bagi Rian berhak untuk kita apresiasi. Dan kita tiba dalam satu kesimpulan bahwa pejabat publik itu tidak harus banyak dipuji, tapi dia harus banyak diuji. Betul. Dan ruang-ruang ini bukan hanya kita bikin sekedar tren, tapi bentuk kemarahan bahwa kita harus memilih yang lebih baik dan yang lebih pantas.
Maka dari itu sesi yang kedua Rian akan melempar ke teman-teman pejuang Rengas Dengklok, ada 6. Ya, ada 6. Yang kita anggap punya referensi dan isunya masing-masing, punya usulannya dan tentu akan mendesak langsung Kang Ilham sebagai calon kepala daerah Jawa Barat. Dan Kang Ilham mayoritas lahirnya dari Jawa Barat. Dari Bekasi, Karesti, Bang Kamal juga lahir di Bekasi, Bayu asli Bekasi, Bang Egi juga Bekasi, Kamutia asli Indonesia. Ini Presiden UIN Bandung. Waktu dan tempat saya ingin persilakan ke pejuang Rengas Dengklok yang pertama, mulai dari Kang Hamidudin selaku Ketua Dema UIN Bandung untuk menyampaikan usulan, ide dan aspirasinya kepada calon kepala daerahnya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, saya Hamiduddin Nasir, orang Cianjur, orang Jawa Barat yang hari ini sedang berkuliah di UIN Bandung. Simpel Pak, kami dari elemen mahasiswa mungkin Kang melihat ada fenomena yang unik yang hari ini hadir di Indonesia, yaitu di mana pemimpin enggan bertemu rakyat, di mana pemimpin enggan bertemu pemuda, dan di mana pemimpin enggan bertemu mahasiswa. Saya tidak tahu alasannya apa dan rata-rata itu terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Kang, selama saya menjadi mahasiswa, selama saya mengikuti perjuangan rakyat, selama saya ikut aksi, terhitung kepala daerah eksekutif atau gubernur Jawa Barat bertemu kita ketika aksi hanya tahun 2020 saja Kang. Beberapa kali saya melakukan aksi, tidak ada atensi, tidak bisa bertemu, apalagi hari ini dipimpin oleh PJ Gubernur Jawa Barat. Saya katakan demikian. Jadi Kang, saya ingin mencoba mendesak bahwa hari ini seberapa besar komitmen Akang ketika memang terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat untuk senantiasa memperhatikan, mempertimbangkan, mendengarkan dan juga perhatian kepada rakyat, khususnya kepada para pemuda dan mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua Kang, ada kesenjangan yang lebih fatal bagi saya, yaitu kesenjangan digital hari ini. Kemunduran Provinsi Jawa Barat saya kira ini bukan hanya kesenjangan sosial ataupun kesenjangan ekonomi. Ada kesenjangan digital yang terjadi di Jawa Barat. Katakan kita bandingkan transportasi publik di Jawa Barat dengan transportasi publik di Jakarta. Jakarta teman-teman, ya saya percaya teman-teman orang Bekasi, kartu e-money ini sangat berharga dan selalu dipakai setiap hari. Di Bandung Kang, kartu e-money ini hanya digunakan untuk masuk tol, keluar tol saja. Ini sebuah kesenjangan digital yang kami rasakan Kang. Maka kemudian Kang, pertanyaannya, digital ini atau perkembangan teknologi ini hari ini pemudalah tombaknya, pemudalah tombak untuk mempercepat ataupun bisa memperlambat arus teknologi masuk ke Indonesia. Maka pertanyaannya, bagaimana pemberdayaan pemuda, bagaimana pemberdayaan mahasiswa untuk senantiasa bisa membantu, menyokong perkembangan teknologi di zaman sekarang ini Kang. Itu mungkin harapan saya, jawaban ini bisa konkret dan juga nanti dicatat untuk senantiasa ini menjadi janji ketika Akang terpilih nanti. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman-teman. Tepuk tangan dulu. Nanti ada sesi untuk menyanggah juga 5 menit waktunya Kang Ilham untuk menjawab pertanyaan dari Berarti ya. Kang Hamidudin. Langsung, silakan Kang Ilham bisa langsung dijawab. Oh, langsung aja. Oh, banyak. Gak apa-apa Kang, satu-satu dulu aja. Satu-satu dulu aja. Oke, baik. Panjang nih. Begini, oke, yang pertama saya kira dengan senang hati tentunya kita tetap diskusi karena memang saya orang yang suka diskusi. Tentu akan ada keterbatasan waktu, tapi saya sudah bukan saja dengan pemuda, juga dengan kelompok-kelompok yang saya ketemu dari relawan-relawan. Saya sudah berjanji kalau saya insya Allah terpilih, jadi sekali sebulan kita rutin ketemu dan diskusi. Karena itu perlu untuk mendapatkan feedback ya. Bagaimana berjalan pembangunan, apakah yang benar, apa yang terlupakan, ada dan lain-lain. Saya kira itu, dan itu juga tentu termasuk dengan bertemu dengan kelompok-kelompok mahasiswa. Nah, soal kesenjangan digital itu memang adalah satu hal yang rumit menurut saya ya.
Karena kesenjangan itu bukan saja akses, tapi juga justru saya ini sudah agak lama bekerja di bidang itu, yang kita sebut sebagai dalam bahasa Inggris digital divide, ya. Jadi kesenjangan digital itu ada masalah keterjangkauan, ada masalah pendidikan, tapi juga adalah pemberdayaan. Ya, jadi yang paling susah itu adalah pemberdayaan. Karena kalau kita pun punya uang cukup untuk tersambungkan dengan internet, ya, itu belum tentu kita menggunakan internet untuk meningkatkan kita punya produktivitas misalnya. Ya. Tapi kita bisa saja menghamburkan uang itu untuk ya yang paling buruk ya judol gitu ya misalnya. Itu juga satu, karena di internet ini, dunia internet ada banyak jebakan, banyak sekali jebakan, dan desain daripada hal-hal yang kita temukan di internet itu juga kita mesti mempunyai satu sikap yang namanya critical thinking, ya. Dan itu bukan satu hal yang datang dengan mudah gitu ya, karena banyak sekali termasuk saya sendiri kadang-kadang terjebak dengan adanya hal-hal informasi yang berkisar di internet. Jadi kita ini harus hati-hati. Keterjangkauan ya saya kira penting sekali, dan juga konektivitas, karena ternyata tidak di mana-mana ada ketersediaan konektivitas dengan sama rata. Itu kan di kota pada umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Masalah ketersediaan dari segi keterjangkauan juga mestinya satu tarif di mana-mana, tapi ternyata tidak juga. Jadi itu, tapi itu buat di mata saya itu masih yang satu dua masalah yang paling masih lebih mudah dipecahkan daripada pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu yang paling susah kita mencapaikan itu, karena memang tergantung dengan diri kita sendiri gimana kita menggunakan internet. Ya, kalau misalnya kita uangnya cukup, tetap saja kita bisa menjadi. Saya kasih contoh ya, di Korea itu keterjangkauan tidak masalah. Semua apartemen dibangun itu diharuskan oleh pemerintah punya internet connection yang menggunakan kabel, ya. Semuanya. Jadi kalau kita developer di Korea, kita tidak boleh membangun apartemen kalau tidak ada wired, jadi pakai kabel gitu ya. Tapi apa yang terjadi di Korea, anak muda yang punya kecanduan terhadap games itu luar biasa gitu ya, sehingga internet itu tidak mendatangkan untuk semuanya adanya pemberdayaan, tapi banyak justru menjadi dia lari ke dalam satu dunia yang tidak nyata, dan dia hilang di situ ya. Dan itu adalah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Jadi ini bukan satu masalah mudah, tapi bagaimana solusinya? Nah, kalau yang saya pernah bicarakan, kita ada rencana untuk menyediakan banyak internet gratis di banyak tempat, terutama di tempat ibadah, ya. Tempat ibadah bisa di masjid, di gereja, atau tempat-tempat lain. Itu gratis. Saya belum bisa bilang bagaimana caranya, berapa banyak dan sebagainya. Rencana itu kita sudah sering diskusikan, dan itu kita akan mendorong itu, karena kita juga sadar bahwasanya dengan adanya ketersediaan internet yang bisa didapatkan secara gratis, banyak sekali masalah-masalah yang sebetulnya perlu adanya layanan, entah dari pemerintah atau dari pihak lain, itu bisa didapatkan. Memang yang tadi saya bilang itu menjadi tantangan, karena bisa saja itu tetap disalahgunakan untuk hal yang enggak kan, bisa saja ya. Nah ini memang harus kita desain tetap ya, bagaimana itu ada caranya, tapi in prinsip kita sadar bahwasanya internet itu adalah satu hal yang sebetulnya mestinya lebih membantu daripada merusak. Ada juga konsep di PBB United Nations yang menyatakan konektivitas internet maksudnya adalah hak asasi manusia gitu ya. Sehingga itu harus disediakan sama seperti listrik murah, air bersih, internet gitu ya. Itu banyak membantu. Tapi sekali lagi ada juga risikonya. Nah ini memang harus kita sadari dan harus kita mendesain sedemikian rupa sehingga itu tidak terjadi. Karena itu banyak sekali yang masuk dalam jebakan itu juga gitu ya. Oke. Kurang lebih begitu. Oke. Tepuk tangan untuk Kang Ilham. Ada sanggahan dari... Sedikit mungkin ya. Tadi pertanyaan yang kedua, kedua tentang kesenjangan. Disediakan wifi atau internet secara gratis. Mungkin itu akses yang sangat mudah. Tapi saya kira ketika memang disediakan tanpa adanya pendampingan, tanpa adanya penyuluhan,
tidak memungkinkan atau bahkan sangat memungkinkan meskipun itu di tempat ibadah, internet gratis bisa saja dipakai untuk judi online. Saya kira pertanyaan saya adalah hari ini apa peran kami sebagai pemuda untuk bisa difasilitasi dalam rangka untuk mengembangkan atau meminimalisir kesenjangan digital di masyarakat. Mungkin itu tanggapannya, tidak perlu dijawab. Oh nggak perlu dijawab ya, nggak perlu dijawab ya. Saya kira memang isu literasi digital sangat penting Betul. bagiannya. Betul. Mengingat Indonesia salah satu pengguna internet, sosial media terbesar juga. Jadi tanggung jawab bukan hanya pemerintahnya saja, tapi juga bagaimana kita sendiri juga harus sadar diri. Ya. Tepuk tangan untuk Kang Hamiduddin. Oke. Karena benar juga sebagai anak muda juga apapun yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya kita yang harus bisa menyikapi bagaimana menggunakan dengan baik. Kalau tadi Kang Ilham bilang memasang wifi di tempat ibadah ya jangan dipakai buat judi online. Jangan berpikir judi online di tempat ibadah lebih berkah. Enggak. Tolong dipertimbangkan baik-baik. Harus bijak juga anak muda. Apalagi kalau kita membayangkan internet disediakan di masjid tapi kita judi di masjid gimana tuh? Betul. Iya itu dia. Iya. Semakin Selanjutnya. kita berdosa gitu. Ya. Bagian. Insya Allah kali 500 enggak ya, jangan Bagian. tolong. Selanjutnya kita ke Pojok Rengas Dengklok. Kamu Tia dari Pilah-Pilih. Silakan disampaikan usulan, ide atau kritikannya. Silakan kamu Tia. Boleh di ini dulu mic-nya, sorry. Cek. Udah? Oke, halo, cek. Oke, Kang Ilham perkenalkan saya Mutia. Kebetulan hari ini mewakili teman-teman dari Koalisi Pilah-Pilih yang beberapa hari lalu kita anak-anak muda ada dari Cirebon, ada Bandung, ada Depok, ada Bogor berkumpul untuk membahas spesifik sekali isu permasalahan lingkungan. Nah pertanyaannya adalah pertama seperti Kang Ilham mungkin tahu bahwa di 2019 ada gugatan polusi udara di Jakarta di mana salah satu pihak yang turut tergugat adalah Gubernur Jawa Barat. Meskipun kemudian banding tetapi di tahun lalu di Mahkamah Agung akhirnya tetap memenangkan warga dan meminta pemerintah provinsi termasuk Jawa Barat untuk menginventarisasi emisi gas rumah kacanya. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana Kang Ilham melakukan ini? Karena ini udah mandat dari Mahkamah Agung gitu ya. Nah, apa sih yang akan dilakukan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemarin saya kebetulan jalan-jalan di Cirebon dan Indramayu. Di dekat PLTU Cirebon dan Indramayu, tetapi ada keluhan dari warga terkait dengan keandalan listrik. Nah tadi Kang Ilham sempat mention soal keterjangkauan. Nah seringkali kalau listrik itu ngomongnya udah menjangkau, tapi keandalannya masih belum nih karena ternyata dari 24 jam seringkali hanya beberapa jam saja yang benar-benar teralir listrik. Nah ini apa solusi dari pemerintah provinsi gitu ya, karena kalau kita berkaca di Perpres tahun 98 nomor 2021 itu memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk memasang energi terbarukan yang berbasis komunitas atau kerakyatan untuk mengatasi keandalan listrik tersebut Kang. Nah tapi ini gebrakan Jawa Barat belum kenceng nih. Nah ada gebrakan baru nggak kira-kira? Ini kan tadi berbicara teknologi ya gitu. Terima kasih. Silakan. Pertama soal bagaimana dengan polusi udara itu, saya belum bisa jawab ya. Karena itu harus saya pelajari dulu. Tapi pasti terkait dengan faktanya. Dan yang tadi saya bilang 55% dari industri Indonesia ada di Jawa Barat. Tentunya emisi yang paling besar di Jawa Barat kalau kita lihat industrinya. Tapi setahu saya terus terang polusi yang kita alami di Jakarta itu mayoritas bukan dari industri, dari lalu lintas. Dari lalu lintas, dari mobil, motor, truk, bis itu yang paling besar ya. Tapi harus saya pelajari ya, saya nggak bisa jawab, saya nggak mau jawab apa asal aja gitu ya, saya tidak tahu ya. Tapi yang harus diinventarisir nanti peraturan mengenai AMDAL di Jawa Barat itu termasuk yang paling ketat. Tapi implementasinya kadang-kadang memang tidak baik ya.
Tapi banyak perusahaan dia keluar dari Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah itu karena di Jawa Tengah jauh lebih permisif terhadap AMDAL dibanding sama Jawa Barat. Tapi harus saya pelajari, saya nggak bisa jawab ya. Tapi memang House City Lanjantuki seperti itu, tapi I don't know. Kalau yang kedua soal listrik, saya kira itu kenyataannya semuanya tergantung sama PLN. Biarpun PLN mungkin ada kewenangan boleh ini itu, tapi kalau kita mulai kalau kita mengkonsumsi untuk diri kita sendiri boleh, tapi kalau kita memberikan listrik kepada yang tetangga kita, setahu saya itu belum boleh. Ya. Jadi kita memang masih harus banyak, itu yang juga masih merupakan hambatan kita mengimplementasikan misalnya listrik berdasarkan tenaga surya di atap kita, dan karena ya memang masih mahal, apalagi kalau kita perlu listrik itu untuk malam kan perlu ada baterai dan sebagainya, dan itu memang dalam kenyataannya karena peraturan PLN masih belum terlalu terbuka terhadap kita, bukan saja konsumen tapi juga produsen gitu ya, sehingga kendalanya saya pribadi lihat itu juga dengan PLN itu sendiri ya. Jadi memang kita bisa saja berpikir secara idealistis kalau kita mau menggunakan PLTS itu bisa saja, tapi masalah terkait dengan listrik itu belum terselesaikan ya. Karena untuk kita menyediakan listrik perlu juga untuk simpan listrik, dan dengan itu PLTS langsung menjadi tidak layak secara ekonomis. Sehingga apa yang masih diperlukan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah yang kita sebut dalam secara teknis base load. Jadi ada listrik yang selalu ada. Dan itu memang sayangnya saat ini masih terlalu mengandalkan kepada PLT yang berdasarkan fosil. Jadi lebih ke gas. Gas masih oke, tapi yang paling parah itu batu bara. Di Jawa Barat menariknya ada alternatif, yaitu adalah geothermal. Di Jawa Barat itu saya kira lebih dari 50% geothermal se-Indonesia di Jawa Barat ya. Lebih dari 1 gigawatt, di Indonesia itu 2 gigawatt dan 1 gigawatt lebih ada di Jawa Barat. Tapi karena Jawa Barat begitu besar ya, 50 juta orang, jadi konsumsinya itu besar sekali gitu ya. Dan saya belum, kalau secara komunal per desa itu pun saya belum lihat ada yang sukses gitu ya. Ada. Oke, saya mau belajar itu, tapi saya nggak tahu itu. Jadi kalau ada berita di mana-mana mungkin kalian lihat, Bantar Gebang bikin ini bikin itu, nggak ada teman-teman, bullshit semua, nggak ada. Pengelolaan sampahnya kurang baik, terus pemerintahnya tuh kurang kayak ngasih ngasih sosialisasi gitu dalam dampak-dampaknya sampah itu, kayak sengaja untuk diberikan untuk tidak tahu gitu. Yang penting dikasih kompensasi biar diem gitu. Nah itu keresahan saya selama ini, bahkan saya kan tinggal di Bantar Gebang dan saya nggak jauh sama Kali Cilengsi. Dan itu saya sering banget, itu hampir tiap bulan itu airnya tercemar sama limbah-limbah Pak. Dan sampai sekarang nggak ada hukum apa-apa yang pernah saya lihat di berita. Nanti kalau terpilih Pak Saiku dan Kang Ilham, fokuslah untuk masalah lapangan pekerjaan ini. Iya. Jangan malah fokus seperti Kang Emil bikin proyek mercusuar, bangun masjid 1 triliun dari dana APBD, meskipun boleh, tapi itu kan nggak masuk akal menurut saya. Jadi semoga seperti itu ya. Apa yang Kak Ilham ketahui mengenai Bekasi? Bekasi adalah kota patriot, itu saya tahu misalnya ya. Terus ada klub sepak bola yang terkenal. Bekasi punya penduduk hampir 3 juta. Jadi udah hampir setara sama Bandung, itu banyak orang tidak tahu. Bekasi punya banyak industri. Ya. Bekasi juga ketimpangannya cukup besar ya. Ada banyak kantong-kantong yang miskin sekali gitu ya. Apa yang ketimpangan apa Kang Ilham? Ketimpangan sosial banyak sekali gitu ya. Karena ada banyak kantong-kantong yang miskin. Ada juga yang sejahtera, jadi ketimpangannya relatif besar. Tapi nggak tahu apa lebih besar daripada Jakarta, tapi yang jelas besar. Berarti nggak tahu ya? Masih nggak tahu ketimpangannya berapa? Jelasnya belum tahu. Angkanya saya tidak tahu ya, tapi saya tahu ada. Secara global saja berarti ya? Iya. Terus apa lagi yang Kang Ilham ketahui tentang Bekasi? Boleh nggak nih? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh aja, boleh tanya saya apa saja nggak apa-apa. Apa sih yang Kang Ilham kenal lagi selain itu mengenai Bekasi?